pencucian uang, ada penggelapan dana negara gitu Ustaz. Nah, itu sikap kita sebagai warga negara kalau melihat maraknya kasus korupsi seperti ini gimana Ustaz? Kayaknya antum yang ketinggalan zaman ya. Kok bisa Ustaz? Kasus korupsi ini sudah dari dulu. Maksudnya Ustaz? Antum kalau melihat berita, ada 100 lebih kepala daerah yang dipenjara. Bupati, wali kota, gubernur, menteri, itu jumlahnya banyak sekali. Dan korupsi ini udah lama. Hanya saja dengan adanya media sekarang, seakan-akan, baru sekarang korupsi udah lama. Ini penyakit lama. Makanya di Indonesia akhirnya didirikan yang namanya KPK. Itu untuk menghadapi kasus seperti ini. Apa sikap kita? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Semua umat itu ada godaannya, ada fitnahnya. Dan fitnah umatku itu harta. Ini bicara fitnah. Itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah Nabi SAW ngobrol sama para sahabatnya. Beliau mengatakan kepada mereka, Kaifa antum idza futihat alaikum Faris wa Rum? Bagaimana sikap kalian apabila Persia dan Romawi itu ditaklukkan? Di mana akan ada harta yang berlimpah ruah. Itu godaan. Godaan tuh. Benar tuh. Kata Abdurrahman bin Auf, nakunu kama qala Allah. Ini kalau bicara idealnya, Abdurrahman mengatakan kita akan bersikap seperti yang Allah inginkan. Seperti yang Allah telah perintahkan. Itu kan idealnya kayak gitu. Idealnya begitu. Dan semua orang insya Allah kepingin kayak gitu loh. Tapi kata Nabi SAW, awa ghaira dhalik. Atau enggak seperti itu sikap kalian. Apa sikapnya? Tatanafasun. Kalian akan bersaing. Antum lihat, yang korupsi ini bukan orang miskin. Kalau orang miskin, anak butuh, anak mau makan. Enggak. Ini orang berduit tuh. Udah kaya Ustaz. Udah kaya raya. Kurang apa? Kekayaannya udah jangan ditanya. Dia untuk hidup ya. Iya. 7 turunan. 7 turunan, 7 turunan, 7 tanjakan, 7 kelokan. Udah cukup gitu loh dia. Tapi dia korupsi. Belum mungkin gara-gara istri-istrinya juga doyan koleksi tas cantik. Ya, tas itulah mahal. artinya sudah cukup. Itu dia cukup. Punya, tapi tadi masalahnya. Kalian akan bersaing. Kenapa orang kok jadi kepingin tas? Tas mewah, tas mahal. Kan dia ingin bersaing. Oke. Mungkinkah dia pakai tas itu sendirian di kamarnya keliling? Ngapain? Enggak kan. Dibawa. Dia kan ingin tunjukkan, dia ingin pamer. Makanya kalau Anda lihat kasus-kasus yang ditemukan itu, karena pamer yang dilakukan oleh mereka. Iya, Ustaz. Kalau enggak kan enggak ketahuan mereka. Terus mereka kalau punya duit enggak dipamerkan buat apa? Buat apa? Ngapain gitu? Buat apa dia beli tas bagus kalau enggak dipamerkan? Mereka akan tersiksa. Maka akhirnya mereka memamerkan dan ketahuan. Oh ini gimana ini pejabat fulan. Seharusnya gaji enggak segitu tuh. Maka yang terjadi kata Nabi SAW, tatanafasun. Kalian akan bersaing. Dan persaingan itu akan mengantarkan kepada tatahasadun. Kalian akan saling hasad. Saling iri, dengki. Dan ini yang terjadi. Setelah bersaing, iri, kemudian kalian tidak akan saling bertegur sapa, lalu kalian akan saling membenci, saling bermusuhan. Padahal awalnya kawan ya. Awalnya kawan, itu harta, itu fitnah harta. Harta ini memiliki efek samping yang buruk ya. Makanya kalau dikatakan kenapa mereka korupsi, tergoda dengan dunia. Padahal dunia ini nilainya tidak lebih dari bangkai kambing yang busuk. Sebagian orang itu kan selalu mengatakan hartaku ya. Sampai di pemerintahnya ada istilah apa? Laporan kekayaan. Laporan kekayaan kan, seperti itu. Nabi SAW mengatakan, Yaqulu ibnu Adam, manusia ini mengatakan, Mali, hartaku, itu milikku, itu sertifikat atas namaku. Kata Nabi SAW, engkau tahu hartamu yang mana? Yang kau makan. Kemudian jadi kotoran, itu hartamu. Yang kau pakai. Sampai usang, sampai gak bisa dipakai. Itu hartamu. Wa ma tasaddaqta bihi fa'abqait. Yang engkau sedekahkan, itu jadi milikmu. Itu yang sebenarnya harta. Sedangkan harta angka yang ada di rekening,
tumpukan yang ada di brankas besi, fatarikuhu linnas, ditinggalkan buat orang gitu. Makanya kenapa orang ini sibuk cari harta yang mau ditinggal. Itu yang terjadi sama koruptor-koruptor ini. Sampai kadang kala puluhan miliar, ratusan miliar, triliunan. Mati ditinggal sama dia. Dan dia akan dihisap. Jadi fitnah dunia, ingin bersaing, ingin pamer, kemudian tentunya kurangnya iman kepada hari akhir. Orang yang beriman akan adanya hari pembalasan. Dia kalau mencuri itu kadang-kala milik satu orang. Dia curi. Urusannya kan mudah. Tapi kalau korupsi, itu milik umat. Itu berarti di akhirat Harta itu milik 270 juta rakyat yang punya hak itu sebenarnya. yang bisa menuntutnya di akhirat. Bisa dituntut dia. Jadi berat sekali ya ketika harta itu harta milik umat, maka berbeda dengan milik pribadi yang urusannya tinggal minta maaf. Kadang-kadang sebagian mereka ketangkep. Iya, Mereka ketangkep ya. Urusannya ketangkep ini kan urusan dunia. Tapi dia tobat nggak sama Allah? ada konsekuensi akhirat. Ada konsekuensi akhirat. Kalau hukum dunia cuma 3 tahun, 5 tahun, mau seumur hidup. Sehari di akhirat itu seperti 1000 tahun dalam hitungan manusia. Maka harapan kita sih ya yang menjadi pejabat ini adalah orang-orang yang bertakwa. Nah itu Ustaz, ini berarti sikap kita sebagai muslim, apakah kita juga harus terjun ke pemerintahan atau politik juga untuk menyelamatkan negara ini Ustaz? Misalnya seperti itu. Semua orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Karena kalau bicara korupsi, dari RT kadang-kala sudah terjadi. Money politik, kalau bicara antum lewat jalan politik ya. Dari politiknya aja sudah money politik. Ketika jadi pejabat, antum mau kasih solusi apa? Sedangkan antum pelaku money politik seperti itu ya. Jadi, karena lihat semua berjuang dengan kemampuan masing-masing. Intinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hilangkan ambisi dunia. Karena dunia ini nggak lama. Seorang ustadz pun, jangan bicara politikus, seorang ustadz pun ketika ambisinya dunia rusak dia. Agamanya jadi rusak gitu. Ketika yang dicari dunia. Maka kembali kepada apa ambisimu, apa yang kau cari, kemudian cari jalan yang kau memang mampu. Ada seorang yang mampu memperbaiki dengan doa. Engkau doa. Kau cuma mengkritisi, ngomong kayak kita nih ngomongin gitu. Kira-kira berubah nggak mereka? Enggak juga gitu. Engkau berdoa. Yang kedua, mendoakan pemimpin ya. Kemudian yang kedua, mendidik yang bisa kita didik, anak-anak kita. Ini yang bisa kita didik bagaimana mereka suatu hari kalau mereka mendapatkan satu amanat, mereka tidak seperti yang kita lihat. Jadi kerjakan yang bisa antum kerjakan. Itu yang perlu kita lakukan. Menjadi yang terbaik di posisi yang ada kita sekarang. Yang ada betul. Seperti itu insya Allah. Insya Allah harapannya ya kita berharap negeri jadi lebih baik ya. Seperti karena kita capek dengan berita itu. Tapi kalau anda lihat, kalau antum mengatakan baru viral, aduh min zaman dari dulu itu. Barakallahu fikum Ustaz. Hayakumullah.